Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang jarak titik, garis, dan bidang pada dimensi 3, khususnya yaitu jarak antara dua titik. Nah, pada permasalahan dimensi 3 untuk menentukan jarak antara dua titik, biasanya kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya kubus PQRSTUVW, ya, yang perlu kita ingat adalah komponen-komponen pada kubus ini, seperti diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, jadi untuk diagonal sisi, kalau pada kubus ini adalah PR, ataupun SQ, ataupun RQ, ataupun RU, ataupun QV, ataupun PW, ataupun ST, dan lain-lain ya. Itu yang merupakan diagonal sisinya. Sedangkan diagonal ruangnya yaitu PV, ataupun RW, ataupun, bukan RW, tetapi RT, ataupun nanti QW, ya, dan lain-lain. Nah, kita perlu ingat juga untuk rumus diagonal sisi ketika misalkan panjang rusuknya adalah A. Jadi misalnya kubus ini mempunyai panjang rusuk A, maka untuk panjang dari diagonal sisinya itu sama dengan A akar 2 cm. Jadi kalau misalnya panjang rusuknya suatu kubus itu 6, berarti panjang diagonal sisinya adalah 6 akar 2 gitu. Sedangkan untuk panjang diagonal ruang pada suatu kubus, nah ini adalah A akar 3 cm karena di sini rusuknya adalah A. Sebenarnya kita bisa buktikan dengan menggunakan Pythagoras gitu. Jadi misalkan kita ambil contohnya di sini adalah PR. Kita mau mencari panjang PR atau mencari panjang dari titik P ke titik R. Nah, artinya untuk jarak dari titik P ke titik R itu kan sama dengan PR ya. Kita bisa buat PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Karena kan di sini membentuk sudut 90 derajat. Artinya kita bisa gunakan segitiga siku-siku, artinya menggunakan Pythagoras. Berarti untuk mencari PR itu kan sisi miring. Jadi teorema Pythagoras berbunyi sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Nah, PQ kuadrat, jadi panjang rusuknya tadi kan A, berarti ini A kuadrat ditambah QR juga A kuadrat, maka PR kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nah, PR sama dengan akar 2A kuadrat. Nah, ini kan A kuadratnya bisa kita keluarkan, jadinya A akar 2 cm. Nah, jadi terbukti untuk diagonal sisi tanpa kita menggunakan Pythagoras, kita langsung saja gunakan A akar 2. Begitu juga untuk diagonal ruangnya. Nah, di sini misalkan ada soal, diketahui suatu kubus PQRSTUVW, jadi anggap saja soal yang ini gambarnya. Nah, dengan panjang rusuknya adalah 10 cm, mungkin di sini ada ketinggalan, soalnya adalah 10 cm. Tentukan jarak R ke titik Q. Nah, berarti titik R ke titik Q. Karena titik R ke titik Q itu merupakan panjang dari kubus ini, ya kan? Ya udah, berarti panjangnya adalah 10 cm, karena panjang rusuknya kan 10, artinya ini 10, ini 10, kemudian ini juga 10 gitu ya, soalnya yang ini. Nah, kemudian untuk jarak titik P ke titik U, kalau kita lihat di sini jarak titik P ke titik U, karena jarak titik P ke titik U merupakan diagonal sisi kubus, maka kan kita bisa gunakan rumus panjang diagonal sisi adalah A akar 2. Berarti karena di sini panjang rusuknya adalah 10 cm, maka jarak P ke U yaitu 10 akar 2 cm. Nah, ini contoh sederhana dalam menentukan jarak antara dua titik.
Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal jarak antara dua titik, di mana di sini ada suatu kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Nah, titik P merupakan titik tengah rusuk EH dan titik Q merupakan perpotongan antara diagonal diagonal EG dan FH. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke G, jarak titik C ke P, dan jarak titik B ke Q. Maka di sini ada kubus ABCDEFGH. Nah, panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian P merupakan titik tengah rusuk EH. Berarti di sini ada titik P. Nah, kemudian titik Q itu perpotongan antara EG dan HF gitu ya. Ini titik Q. Nah, di sini titik Q. Nah, yang ditanya adalah jarak titik A ke titik G. Oke, untuk permasalahan yang pertama, jarak titik A ke G, kita tahu kalau kita tarik garis berarti kan A ke G itu merupakan diagonal ruang kubus ini. Nah, karena jarak A ke G merupakan diagonal ruang kubus, kita ingat kembali bahwa panjang diagonal ruang kubus itu sama dengan A akar 3 cm, di mana A adalah panjang rusuk suatu kubus. Karena di sini panjangnya 6 cm, jadi berarti bisa kita buat 6 akar 3 cm. Langsung saja. Nah, kemudian untuk yang ke B yaitu jarak antara titik C dan titik P. Jadi jarak antara titik C dan titik P. Artinya kalau kita tarik garis di sini, C ke P kan ada di sini. Nah, yang membantu kita untuk menentukan jarak C ke P adalah dari C ke G dulu, kemudian dari G ke C, karena di sini membentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau kita gambarkan untuk permasalahan yang B, di sini merupakan titik C, di sini titik G karena dia siku-siku di G, kemudian di sini titik P. Nah, untuk menentukan jarak C ke P, kita kan bisa gunakan CP kuadrat sama dengan GC kuadrat ditambah PG kuadrat. Nah, karena di sini GC itu panjang rusuknya berarti di sini 6 cm, kemudian PG. Nah, di sini kita perlu mencari dulu PG gitu. Karena kan untuk mendapatkan PC kita harus dapat dulu PG. Nah, PG ini ada segitiga lagi nih. Jadi di sini segitiga PHG. Jadi ada segitiga PHG. Di mana hanya itu siku-siku. Ini titik P. PHG. Nah, berarti kan kita perlu mencari panjang PG dulu berapa. Nah, untuk menentukan panjang PG, karena P ini merupakan titik tengah EH, artinya di sini 3 cm gitu. Berarti ini 3 cm, ini 6, maka kita cari PG. Berarti kan PG kuadrat sama dengan PH kuadrat ditambah HG kuadrat. Kita tinggal substitusikan, PH kuadrat berarti 9 ditambah HG kuadrat berarti 36. Jadi PG sama dengan akar 45. Jadinya bisa kita dapatkan PG sama dengan 3 akar 5. Karena kan kalau masuk ini 9 kali 5, 45. Nah, kita udah dapat PG-nya yaitu 3 akar 5 berdasarkan yang ini tadi. Ya, karena kita tidak bisa langsung menentukan PC tanpa mengetahui PG. Nah, berarti untuk PC sekarang sudah tinggal substitusikan saja. Jadinya PC atau CP sama saja GC kuadrat berarti kan 6 kuadrat ditambah PG kuadrat 3 akar 5 dikuadratkan. Jadi PC kalau kita hilangkan langsung kuadratnya berarti ini akar 36 ditambah 45. Berarti PC sama dengan akar dari 81. Jadi PC panjangnya adalah 9 cm. Nah, jadi di sini jarak titik C ke titik P adalah 9 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang C untuk menentukan jarak titik B ke titik Q. Berarti kan yang akan kita cari adalah jarak dari titik B ke titik Q. Artinya yang ini. Nah, kita bisa gunakan
di sini Pitagoras juga, berarti untuk menjadi panjang garis bantu kita adalah BG. Nah, mengapa kita yakin di sini adalah siku-siku, ya? Siku-sikunya di G. Kalau kita bingung apakah ini siku-siku atau tidak, kita bisa menggunakan bantuan GeoGebra. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ke aplikasi GeoGebra. Nah, ini bisa kita putar-putar. Jadi untuk membantu kita melakukan, kalau kita sulit membayangkan, maka di sini ada visualnya. Nah, yang ditanya di soal ini adalah jarak titik B ke titik Q. Jadi di sini pun kita bisa menambahkan titik-titik yang ada. Jadi di sini kan ada diagonalnya. Nah, kita bisa gunakan tarik garis. Kita pilih di segmen karena di sini kan ada perpotongan antara perpotongan antara diagonalnya. Oke, nah di sini kan ada titik. Jadi ini merupakan titik yang di soal titik Q. Nah, ini titik Q. Maka kita kan mau mencari jarak dari titik Q ke titik B. Nah, jadi di sini. Nah, kita mau cari jarak dari titik B ke titik Q. Anggap aja ini Q ya. Berarti kita bisa tarik garis. Kita mau cari dari titik B ke titik Q. Nah, makanya di sini yang tadi saya katakan bahwa kita bisa membuat Pitagorasnya. Jadi, Pitagoras kita dari sini. Bantuannya adalah garis BG. Jadi, kita bisa lihat B ke G. Nah, ini kan akan membentuk sudut. Coba kita lihat. Oke, berarti di sini yang siku-sikunya, bukan ada di G, tapi siku-sikunya ada di titik Q ini ya. Tadi kan ini Q. Nah, ini siku-siku di sini karena ini pasti 90 derajat. Nah, jadi kita untuk soalnya gini berarti siku-sikunya adalah jadi kita hapus. Jadi harusnya siku-sikunya adalah di titik Q. Nah, jadi untuk mendapatkan garis kita bisa gunakan si GeoGebra tadi. Nah, artinya sekarang kita punya gambar segitiganya seperti ini. Ini siku-siku di sini di titik Q, di sini titik B, dan di sini titik G. Kita kan mau mencari jarak B ke Q. Nah, kita tahu bahwa kalau E ke G itu merupakan diagonal sisi, dimana kalau diagonal sisi berarti A akar 2, karena ini 6, berarti kan 6 akar 2. Nah, tapi QG itu kan setengahnya, artinya QG-nya itu 3 akar 2, setengah dari 6 akar 2. Kemudian, jarak B ke G, ya sisi miring ini kan juga merupakan diagonal sisi, berarti ini 6 akar 2. Maka untuk mencari BQ, kuadrat sama dengan BG kuadrat dikurang QG kuadrat. Karena kan ini sisi tegak yang mau kita cari, makanya pengurangan. Jadi BQ kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Maka untuk BQ sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat berarti 72 dikurang 18. Maka BQ sama dengan akar 54. Nah, akar 54 bisa kita pecah jadi 9 kali 6. Berarti 3 akar 6 cm. Maka BQ didapatlah di sini 6 cm. Jadi kalau kita sulit membayangkan apakah ini siku-siku atau tidak, kita bisa menggunakan bantuan GeoGebra. Bagaimana cara membuat kubus di GeoGebra akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal selanjutnya ya.